Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar passing rate ya. Di sini kami mendapatkan info terbaru ya terkait perkembangan passing grade ya P3K 2023, P2, P3, P4 wajib bersiap ya. Kenapa admin mengatakan? Karena untuk P2, P3, P4 itu akan mengikuti tes CAT ya, tes CAT BKN. Otomatis kalau dikatakan tes CAT BKN atau CATBKN, berarti tentunya akan ada nilai yang dihasilkan, akan ada perengkingan nilai, berarti ada passing grade kalau begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita di tes CAT berarti ada nilai batasan minimum yang harus dicapai atau kita katakan sebagai passing grade. Nah, di sini kami sudah mendapatkan informasi terbaru ya terkait info perkembangan passing grade Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, info terbaru passing grade P3K 2022-2023, P2, P3, P4 wajib bersiap ya. Tes CAT BKN P2, P3 apakah ada nilai PG? Langsung saja. Oke, jelang pendaftaran P3K Guru di SSCASN, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan ya agar Bapak Ibu bisa lancar ya atau tidak ada masalah ketika Bapak Ibu login di portal SSCASN untuk melakukan pendaftaran P3K Guru, baik P1, P2, P3 dan pelamar umum. Yang pertama Bapak Ibu harus perhatikan adalah terkait dengan validasi menurut sistem untuk aplikasi Verpal Ijazah. Ini wajib Bapak Ibu ya, Verpal Ijazah itu sangat wajib. Kenapa admin mengatakan Verpal Ijazah itu sangat wajib? Karena kalau misalkan Verpal Ijazah Bapak Ibu itu bermasalah, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu tidak akan bisa menyelesaikan prosesi pendaftaran di P3K Guru 2023. Kemudian Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa pendaftaran SSCASN di BKN di pendaftar untuk P1, P2, P3, P4, yang mana Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa NIK itu wajib sinkron dengan data Dukcapil ya, dan juga tempat tanggal lahir, dan ini semua harus dibereskan melalui aplikasi Verpal Ijazah. Nah, penempatan guru lulus PG, kemudian P2, P3 maupun pelamar umum itu ada linearitas yang diperhatikan, mulai dari linearitas kualifikasi S1, ijazah, jenis sertifikat pendidik, dan formasi mata pelajaran. Ini tiga fakta linearitas guru Bapak Ibu ya, terkait dengan ijazah, kemudian jenis sertifikasi, kemudian formasi mata pelajaran. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan guru. Bagaimana dengan afirmasi atau tambahan nilai? Perlu Bapak Ibu perhatikan untuk P1 itu sudah tidak terlalu memprioritaskan afirmasi. Kenapa? Karena P1 ini tinggal menunggu penempatan ya, karena nilai yang digunakan adalah nilai yang ada pada tahun 2021 untuk perankingannya. Jadi P1 itu tidak perlu lagi memikirkan yang namanya tambahan nilai atau afirmasi. Nah, bagaimana dengan P2 dan P3? P2 dan P3 maupun pelamar umum di sini dibahasakan untuk afirmasi sertifikat pendidik, jumlah nilainya itu kan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Di sini dibahasakan berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Jadi di sini dikatakan berlaku untuk semua peserta. Cuman ya, untuk lebih baiknya kita masih menunggu juknis resmi dari pemerintah terkait dengan afirmasi dan kategori mana saja yang mendapatkan afirmasi itu Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, kemudian ketika misalkan di portal SSCSN nantinya Bapak Ibu mendapatkan penempatan baik itu P1 ya, P2 maupun pelamar umum, maka akan muncul keterangan seperti ini Bapak Ibu. Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Kemudian di sini ada tertulis Anda tidak mendapatkan penempatan. Kalau tidak mendapatkan penempatan berarti Bapak Ibu tidak lulus. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan penempatan berarti Bapak Ibu lulus. Nah, nantinya itu untuk lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi akan ada pendistribusian penempatan dari pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, berbicara mengenai passing grade Bapak Ibu, yang akan mendapatkan passing grade itu adalah P2, kemudian P3, kemudian pelamar umum. Indikasinya ada pada kelulusan seleksi kompetensi ditentukan. Di sini dikatakan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi itu berdasarkan nilai ranking tertinggi. Kalau dikatakan nilai ranking tertinggi berarti ada nilai yang diperhitungkan oleh Panselnas untuk menentukan apakah Bapak Ibu berhak untuk maju ke seleksi wawancara atau tidak, atau apakah Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perankingan nilai tertinggi, ada nilai ranking tertinggi Bapak Ibu disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Seperti itu kira-kira. Jadi apakah ada passing grade? Kalau pelamar umum itu pasti nantinya akan ada passing grade. Begitu juga dengan P2 dan P3. Kalau memang nantinya betul-betul akan dites cat BKN, maka tentunya akan berlaku juga yang namanya passing grade. Kenapa dikatakan berlaku passing grade Bapak Ibu? Karena nantinya kelulusan itu berdasarkan nilai ranking tertinggi. Jadi ada perankingan nilai, jadi ada nilai minimum yang harus dicapai oleh guru-guru yang mengikuti CAT BKN, baik itu P2, P3 maupun pelamar umum. Seperti itu kira-kira ya. Nah, mengenai informasi apa ya Bapak Ibu ya, mengenai informasi passing grade, di sini kami mendapatkan artikel hari ini ya, Rabu 13 September 2023 melalui gpnn.com. Di sini dikatakan berapa nilai passing grade P3K 2023 untuk honorer. Nah, jadi kira-kira berapa nilai passing grade-nya? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, sudah ada bocoran sedikit tapi sepertinya belum ada ya. Di sini dikatakan, namun terkait berapa nilai ambang batas atau passing grade seleksi P3K 2023 dia mengaku belum tahu. Untuk teknis pelaksanaan termasuk berapa besaran tinggi ambang batas nilai passing grade beserta teknis penyelenggaraan tes masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Artinya apa Bapak Ibu ya? Mengenai passing grade kita masih menunggu informasi terbaru dari pemerintah pusat. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah ada batasan nilai untuk P2 P3 pelamar umum, insya Allah admin akan menginformasikan kepada teman-teman. Di sini dibahasakan dengan upaya pengangkatan ini, Bupati berharap permasalahan honorer guru dan tenaga kesehatan tuntas dilakukan pengangkatan menjadi P3K dan tidak ada lagi honorer khusus di dua formasi ini ke depannya. Oke ya, untuk passing grade kami akan infokan di kemudian kami akan informasikan kemudian kalau sudah ada petunjuknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.